mulai. Bismillah. Hari ini kita bahas tentang jajar genjang. Jajar genjang. Ya. Kita bisa lihat di halaman 120 berapa ini? 27 yang mulai 27 yang bawah. Oke, jajar genjang, antum udah tahu bentuknya. Itu ternyata dia adalah gabungan dari dua dari segitiga dan bayangannya atau duplikatnya ya. Dan bayangannya. Setelah diputar setengah putaran ya, dengan titik pusat dengan pusat balik ya, dengan pusat ya, jadi dia diputarnya itu dengan pusat titik tengah salah satu sisinya ya. Oke. Kalau Anda gambarkan ya kurang lebih seperti ini berarti kan. Oke. Nah, misalkan ini adalah sebuah segitiga. Nah, misalkan Anda kasih nama segitiga A, B, sama C. Nah, di sisi yang BC itu Anda buat titik tengah. Itu artinya terbagi dua menjadi sama panjang ya. Nah, di titik tengah ini ya, itu Anda berlakukan sebagai titik pusat ya, sebagai poros. Nah, coba kita akan putar segitiga ini ya ke sebelah kanan sebanyak setengah putaran. Nanti dia akan membentuk, bentuknya akan berubah, jadi posisinya akan jadi seperti ini, berarti kan? Posisinya akan jadi seperti ini kurang lebih. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Ya. Di mana posisinya itu berubahnya jadinya yang ini A, ini B, dan ini C. Kalau antum putar ini diputar ke arah kanan, ya, putar ke kanan, itu jadi seperti ini, ya, sebanyak setengah putaran, jadi seperti ini, ya, di mana titik pusatnya yang tadi titik tengahnya itu di sini. Nah, oke. Nah, kalau ini Anda anggap yang satu sebagai bayangannya ya. Jadi kalau ini digabungin itu akan bentuk sebuah jajar genjang. Tadi nggak nyalain kamera, ini nge-lag banget soalnya. Ya, jadi karena segitiga yang satunya itu adalah bayangannya sendiri, ya, atau duplikatnya, maka kalau jajar genjang kita belah jadi dua, di salah satu diagonalnya itu menghasilkan sebuah segitiga yang sama persis ya. Oke, sebuah segitiga yang sama persis ya.
Jadi ini adalah sebuah jajar genjang ya. A, B, C, D. Nah, jajar genjang seperti itu. Nah, jajar genjang itu punya dua pasang sisi yang sama ya, dan sejajar. Yang AB dengan CD, jadi BC dengan sama seperti pada persegi panjang. Nah, bentuk-bentuk jajar genjang enggak ini yang bentuk normal seperti ini ya. Tapi ada juga yang mungkin dia seperti ini bentuknya. Ya. Seperti ini ya. Seperti ini pun disebut dengan jajar genjang ya, walaupun kelihatannya kok panjang banget ya, atau bahkan panjang banget seperti ini ya, misalkan ya ini juga jajar genjang ya, atau dia ya lebar seperti ini ya. Ini juga jajar genjang ya. Jadi jajar genjang ini itu sama seperti persegi panjang yang antum miringkan ke kanan atau ke kiri. Ya mudahnya itu jajar genjang. Oke, nah sekarang dari bentuknya sudah, kita lanjut ke sifat-sifatnya. Tapi sebelumnya aneh gambarin dulu ya. Aneh gambarin dulu. Oke, ya. Aneh kasih nama A, B, C, D. Jajar genjang A, B, C, D. Nah, sifat-sifatnya adalah sifat-sifat. Nah, tulis ketikan ya. Yang pertama, sisi. Ini tuh salah-salah. Sisi yang berhadapan sama, panjang dan sejajar. Ya, itu yang pertama. Ya, sisi yang berhadapan sama, panjang dan sejajar. Ya, kita tahu ya, yang ini itu sama panjang dengan yang ini dengan ini. Ya, kalau kita tuliskan itu bisa AB itu sama, ya, dan DC itu berhadapan, ya. Terus AD dan BC juga berhadapan. Nah, AB itu panjangnya sama dengan DC dan mereka juga sejajar. Ya, ini sama persis pada persegi panjang ya. Mereka sama panjang dan sejajar. Oke. Terus yang kedua. Yang kedua adalah nah ini mungkin yang belum ada, sudut yang berhadapan sama besar. Ini kalau antum ingat, ini itu sama seperti pada persegi ada. Ya, cuma kalau persegi ya sudah dipastikan itu ya. Yang berhadapan sama besar. Bahkan yang di sebelah-sebelahnya pun sama besar. Oke, sudut yang berhadapan sama besar. Nah, berarti antum lihat di sini sudut A dan sudut C itu sama besar. Sudut A itu sama dengan sudut C besarnya. Itu berhadapan ya. Satunya lagi, sudut B itu berhadapan dengan sudut D. Dan mereka besarnya juga sama. Sudut B itu sama besar dengan sudut D. Oke. Itu yang sifat yang kedua. Yang ketiga masih berkaitan dengan sudut.
jumlah besar sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang manakah sudut yang berdekatan? Nah, tadi kita sudah ke sudut yang berhadapan. Sekarang yang berdekatan. Nah, sudut yang berdekatan itu yang mana? Nah, kita bisa lihat nih. Sudut A, ya, sudut A itu dekat dengan sudut BD. Iya, B sama D. Nah, kita rinci satu-satu. Sudut yang A dengan B itu jumlahnya adalah 180 derajat. Sudut yang A dengan D juga 180 derajat. Maka yang lain berlaku sama. D dengan C itu jumlahnya 180 derajat dan C dengan B jumlahnya 180 derajat. Ya. Jadi bisa Ane tulis ya. Di sini sudut A ditambah sudut B itu adalah 180 derajat. Terus sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. Sudut C ditambah sudut D juga 180 derajat. Sudut D ditambah sudut A itu juga 180 derajat. Ya. Ini dari sifat yang ketiga. Oke, terus yang keempat ya. Sifat yang keempat kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Ya. Kalau diagonal sama panjang, sama besar. Ya. Kalau besar untuk yang sudut. Oke. Kedua diagonalnya sama panjang. Nah, antum bisa lihat di sini. Ane buat diagonal AC. Ya. Terus Ane buat juga diagonal BD. Ya, diagonal BD. Ya. Diagonal BD. Nah, diagonal AC dan BD itu sama panjangnya nggak sama, nah. Ya. Panjangnya tidak mesti sama, ya. Tidak seperti pada persegi dan persegi panjang yang sudah bisa dipastikan panjangnya sama. Kalau ini enggak. Ya, tapi ketika ada perpotongan, otomatis ini kan terbentuk titik potong ya. Ane namain titik O. Nah, panjang hasil dari perpotongan titik potongnya. Nah, ini itu panjangnya sama dengan yang satunya juga sama. Jadi dia terbagi dua oleh pertemuan kedua diagonal. Ya. Maka bisa Anda tulis di sini AO itu sama dengan OC. Sedangkan satunya lagi panjang BO itu sama dengan panjang OD. Dan mereka tidak saling sama ya. Beda kalau seperti pada persegi panjang dan persegi itu AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Nah, kalau ini enggak, terpisah ya. Terpisah. Oke, itu sifat-sifatnya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Kalau enggak, Anda lanjutin. Ya. Nah, jajar genjang kita ke keliling ya. Anda buatkan dulu jajar genjangnya.
Nah, ya. Nah, untuk masalah keliling, ya, itu tinggal antum menjumlahkan keempat sisinya, ya. Tapi di sini antum tahu bahwa panjang yang sejajar itu panjangnya sama, ya. Maka bisa antum tulis seperti pada persegi panjang, ya. Jadi yang AB antum cukup ketemu ini kaliin 2 ditambah yang ini kaliin 2 itu bisa. Ya, tapi di sini Anda tulis saja tambahin semua ya, semua sisi dijumlahkan. Nah, terus untuk bagian luas, ya, untuk bagian luas, ya, luas di sini dia nanti rumusnya adalah alas kali tinggi. Oke, kenapa alas kali tinggi? Nah, oke, jadi kalau udah pada persegi, pada apa namanya, dari genjang, sisi yang di bawah ini itu kita sebut sebagai sisi alas atau bisa kita tulis A aja, ya, A kecil ya, pakai A kecil, A. Nah, otomatis panjang yang DC juga sepanjang A. Ya, jadi A ini hanya untuk penyebutan aja alas gitu ya. Ya. Tapi nanti pada kenyataannya AB itu panjangnya sama dengan DC. Ya, jadi kalau alasnya diketahui misalkan 10, maka di sini otomatis 10 juga. Nah, Ustaz, ya. Ustaz, itu kelilingnya itu A kali B ya, A kali B plus B kali C. Enggak, ini panjang. Ini sisi. Oh iya. Sisi ya. Oke. Atau antum bisa pakai yang seperti ini juga boleh. Cuma antum harus tahu panjang itu sebagai antum taruh mana, lebar yang mana gitu ya. Bebas sih. Kalau ini yang penting semuanya kejumlah. Ya, untuk membedakan aja dengan yang persegi panjang. Tapi pada prinsipnya sama. Oke, ini alas. Sedangkan untuk mencari luasnya kalau miring seperti ini kan, kalau kita bagi 2 nanti jatuhnya ke rumus persegi dulu. Ya. Ya, seperti ini persegi dan itu pun bentuknya bukan persegi yang siku-siku. Nah, jadi di sini kita perlukan yang namanya tinggi. Nah, tinggi adalah ya garis tegak lurus ya. Garis tegak lurus dari sisi yang di hadapannya ke sisi yang alasnya. Ya, oke. Dan garis ini namanya tegak lurus adalah harus membentuk sudut siku-siku di sini. 90 derajat. Ya, itu namanya baru tegak lurus. Otomatis yang di sini juga bentuk tegak lurus. Nah, ini dinamakan dengan tinggi. Ya. Kalau yang bawah A atau alas di sini, yang ini adalah tinggi. Nah, itu tinggi. Nah, ketika kita udah tahu ini, maka kita bisa mencari luasnya. Nah, tapi sebelum ke merek mungkin orang menentukan ini sebagai tinggi, ini sebagai garis bantu, ya, garis bantu. Coba kalau ternyata aneh buat jadi seperti ini. Nah, aneh tarik garis sama, itu kan tadi dari titik D ya, sekarang aneh tarik garis dari titik C, sama tegak lurus, dan menyentuh tegak lurusnya ini dengan perpanjangan dari garis AB. Nah, coba sekarang antum lihat persegi yang baru, persegi panjang yang baru. Nah, ini bentuknya adalah persegi panjang ya. Jadi area yang di sini itu luasnya sama dengan yang di sini. Oke, sama. Ya. Kenapa sama? Karena garis AD dengan garis BC itu miringnya sama. Ketika kita tarik garis tegak lurus dari titik D maupun dari titik C, maka jatuhnya juga pas, sama ya. Oke, ini sama. Nah, ketika sama, ya,
Ketika sama, maka yang tadinya luas jajar kenjang itu ini, tapi aneh potong yang segitiga sebelah kiri itu, yang ada garis tegak lurusnya, aneh potong, aneh pindah ke sebelah kanan, ini hijau ini aneh pindah ke sebelah sini, maka kita bisa menyamakan bahwa yang segi 4 ini, yang persegi panjang ini, itu sama dengan luas dari jajar kenjang yang tadi. Dengan demikian, ya, kita bisa mencari luas dari jajar kenjang tadi. Nah, kalau bentuknya persegi panjang, berarti luas itu apa rumusnya? Panjang kali lebar. Lebar. Nah, tunggu di sini, tunggu. Panjangnya itu adalah ini tadi, ini ke sini. Nah, ini ke sini itu sama dengan ini. Ya, sama. Nah, yang DC itu kan tadi sama dengan AB. Yang tidak lain adalah A. Ya, berarti panjangnya kita ganti dengan alas karena sama panjangnya. Yang sisi A ini dengan sisi yang DC itu sama karena sama juga dengan yang bawah ini panjang. Ya. Sekarang yang bagian L di sini itu sama dengan apa? Nah, di sini untuk membedakan antara persegi panjang dengan jajar kenjang, ya, secara rumus, maka ini kita ganti dengan T. Dan memang kalau dalam matematika, kalau kita menentukan tinggi itu adalah biasanya tegak lurus. Antum ingat pada segitiga, yaitu ada tinggi itu yang tegak lurus itu ya. Nah, oke, maka rumusnya adalah jadi alas kali tinggi. Itulah asalnya kenapa rumusnya jadinya alas kali tinggi ya, karena dibuat pendekatan, dibuat sedemikian rupa biar jadi persegi panjang dulu. Nah, ketika udah itu kan kita udah tahu konsepnya sama kayak persegi panjang kali lebar. Cuma sisi panjangnya diganti dengan alas ya, dan sisi yang lebar diganti dengan tinggi. Karena pada dasarnya pada jajar kenjang nggak ada sisi lebar, adanya alas sama tadi tinggi itu buat sendiri. Ya, oke. Jadi ini alas kali tinggi, ini tinggi, ini juga tinggi. Oke, itu tentang jajar kenjang ya, luas alas kali tinggi. Luas itu alas kali tinggi. Oke, ada yang mau tanyakan? Intinya rumusnya di sini. Ada yang mau tanyakan? Ya. Ini rumusnya alas kali tinggi, Ustaz. Iya, alas kali tinggi. Alas itu antum yang penting tahu sisi alas itu maksudnya yang mana. Ya, ini ataupun ini. Itu sama-sama alas. Walaupun letaknya di atas. Ya. Oke, itu alas, ya. Tinggi itu yang ini, yang garis biru ini. Ini tinggi. Atau dia di sini juga boleh, sama. Itu tinggi ya. Garis tinggi ya, garis yang disebut dengan tinggi ini itu harus garis yang tegak lurus terhadap sisi alasnya. Ya. Ini lihat, tegak lurus. Nggak boleh nggak tegak lurus. Misalkan aneh bikin garis seperti ini. Dari sini ke sini. Nah, tapi dia nggak tegak lurus, maka garis ini panjangnya berapa itu bukan tinggi. Yaitu hanya garis biasa, bukan dianggap sebagai tinggi. Ya. Harus yang tegak lurus, ya. Oke. Terus bagaimana kalau bentuk jajar kenjangnya itu kurang Bentar. Kalau misalkan ada jajar kenjangnya, nah ternyata dia di gambarnya itu ada garis ke sini. Nah, terus ada keterangan di sini siku-siku. Nah, misalkan A, B, C, D, E. Nah, maka garis BE
ini adalah sebagai tinggi. Ya. Dan AD ataupun BC itu sebagai alas. Ya, gitu. Ya. Kadang-kadang ada soal yang dia sengaja seperti ini dia. Bentuknya normal, cuma dikasih garis ada tandanya. Tapi nggak dikasih tahu bahwa ini itu tinggi. Ya. Maka antum harus tahu bahwa ini adalah sejatinya dia adalah tinggi. Ya. Oke. Mau bentuknya kayak gimana pun, yang penting ada satu garis yang nyentuh ke alas ya. Ke alas dan itu tegak lurus, maka itu sebagai tinggi. Oke, ada yang mau tanya? Nah, untuk contoh soalnya nanti lagi ya. Kita ke sifat-sifat dan rumus dulu. Ustaz, Ya. itu yang slide tadi dong, Ustaz. Itu Apa? itu yang jajar genjang yang kedua ada garis lagi itu apa, Ustaz? Garis. Kan ada garis lagi tuh. Iya. Yang T itu apa, Ustaz? Tinggi. Tinggi. Jadi garis BE itu sebagai tinggi. Sedangkan yang AD ataupun BC itu sebagai alas atau kita singkat A. A kecil ya. Ya, T itu tinggi. Maksudnya tinggi dari jajar genjang tersebut. Ya. Itu. Ya. Siapa tahu kan nemu soalnya untuk lihat soal di buku itu kok ini ada garis ke sini gitu kan. Ada tanda siku-siku, itu maksudnya tinggi dari jajar genjang tersebut. Ya, lanjut ya. Kita ke bangun yang berikutnya. Ada namanya bangun belah ketupat. Nah, ini adalah bangun yang mirip dengan persegi. Ya. Kalau posisinya pas. Coba. Nah, kalau ini gini ini. Nah, ini itu seperti persegi yang cuma diputar. Ya. Oke. Ini adalah bangun jajar genjang. Jadi jajar genjang ini itu dibentuk ya, bisa dibentuk atau dibuat oleh dua segitiga sama kaki. Sama kaki. Yang kongruen. Antum pernah dengar kongruen? Kongruen itu adalah sama dan sebangun. Antum pernah dengar sama dan sebangun? Nah, gampangnya adalah segitiga yang kongruen itu adalah sama persis, baik ukurannya, bentuknya itu sama persis. Plek ya. Yang misalkan ini HP misalkan ini apa nih? Note 8 ya. Nah, Anda punya satu lagi sama-sama Note 8. Itu bentuknya adalah kongruen antara HP yang satu dengan yang satunya lagi. Sejenis, benar-benar sejenis itu kongruen ya, sama persis. Ya. Oke, dari sisi bentuk, sudut dan lain-lain. Nah, ini adalah dua segitiga sama kaki yang kongruen ya, yang dihimpitkan alasnya. Ya, bagian alasnya. Jadi misalkan ini misalkan ini sebagai alas, ya, ini juga alas. Jadi yang satunya tegak, satunya ke bawah, ya. Tapi segitinya sama persis, ya, sama-sama segitiga sama kaki. Misalkan sini ABC, panjang AB itu sama dengan panjang BC, ya. Dan panjang, misalkan di bawah adalah segitiga PQR. Nah, maka panjang PQ itu sama dengan panjang PQR sekaligus sama juga dengan panjang AB dan BC. Nah, ini adalah jajar genjang. Ya. Oke, Ane buatkan jajar genjang yang tanpa dibelah ya. Bentar. Nah, ini jajar genjang ya. Oke. Jadi dari sini udah kelihatan salah satu sifatnya dia adalah punya 4 sisi yang sama
panjang. Ya, punya 4 sisi yang sama panjang. Ya, walaupun nanti bentuknya seperti ini, ya, atau seperti ini. Nah, ini juga namanya jajar genjang. Ya. Atau bahkan agak dimiringin gitu ya. Kan di sini bisa miringin ya. Oh, nggak bisa nih. Kalau Anda bisa miringin enak nih. Miringin coba, ada nggak? Nggak bisa ya. Nah, ini bentuk dari belah ketupat. Nah, selanjutnya Ane buatkan yang untuk sifat-sifat ya. Ane namakan A, B, C, D. Nah, ini sifat ya. Sifat. Oke, yang pertama ya. Perhatikan yang pertama, sifat-sifatnya adalah antum bisa lihat juga di buku tulis kalian. Buku paket ya. Yang tadi Anda sebutin, semua sisinya sama panjang. Oke, semua sisinya sama panjang. Ya, jadi antum bisa lihat di sini AB itu panjang sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan AD atau DA. Jadi bisa Anda tulis AB itu adalah BC sama dengan CD dan DA. Itu sama. Terus yang kedua, ya. Sifat yang kedua adalah sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Ini sama seperti pada persegi. Nah, ya. Persegi yang antum tahu itu kan, karena dipotong oleh diagonal, maka akan terbentuk sudut baru ya, yang membagi sudut yang utama. Nah, di sini sama. Ya. Oke, Ane akan buatkan dulu gambarnya untuk diagonalnya dulu, biar lebih jelas. Ini yang pertama dulu, nah. Sudut ya yang berhadapan sama besar. Oke, Anda tulisin dulu. Sudut A itu besarnya sama dengan sudut C. Jadi sudut A itu sama besar dengan sudut C. Ya. Terus sudut yang B itu ya B itu sama dengan sudut yang D. Ya. Karena tulis di sebelahnya sudut D itu sama dengan sudut B. Nah, ketika ada diagonal ya, baik diagonal AC maupun diagonal yang BD ya. Ya. Diagonal yang AC maupun yang BD, maka sudut-sudut yang tadi, sudut A, B, C, dan D, itu terbagi 2 sama besar juga. Ya. Itulah maksud dari kata-kata ini. Dan dibagi 2 sama besar. Ya, itu maksudnya. Ya. Dan dibagi 2 sama besar. Jadi besarnya yang di sini ini, yang titik biru ini sama semua. Ini 4 ini sama, besarnya sama. Yang aneh titik warna oranye ini sama juga. Nah, jadi
kalau antum ketemu di sini 1, maka yang lain ketemu semua. Ya, yang ini 4-nya, yang lain bisa dicari ya. Terus maka bisa aneh tuliskan lah. Jadi seperti ini. Sudut yang BAC itu sama dengan sudut yang DAC sama dengan sudut yang BCA sama dengan sudut yang DCA. Ya, itu yang warna biru. Terus untuk yang warna apa nih? Oranye apa coklat? Sudut yang ABD itu sama dengan sudut CBD dan sama juga sudut ADB dan sama juga sudut CDB. Oke ya. Kalau antum pusing lihat tulisannya, antum lihat gambarnya aja, kelihatan di situ jelas ya. Yang aneh warnain sama itu maksudnya besar sudutnya sama. Terus sifat yang ketiga, ya, yang ketiga itu adalah kedua diagonalnya itu membagi 2 sama panjang dan tegak dan saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini juga sifat yang ada pada persegi, nah. Ya. Panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Ya. Berarti di sini bisa aneh tuliskan bahwa panjang yang di sini itu sama dengan panjang yang di sini. Oke, hasil perpotongannya aneh kasih titik O ya. Nah, jadi panjang BO itu sama dengan panjang OD atau DO. Ya. Terus yang satunya lagi, panjang AO itu juga Pak sama dengan panjang OC. Bisa lihat di sini, panjang AO sama dengan panjang OC. Ya. Nah, terus dan saling berpotongan tegak lurus. Maksudnya adalah hasil perpotongannya ini, ya, kalau pada, nah itu dia adalah siku-siku atau tegak lurus. Jadi ini siku-siku semua. Nah. Sudutnya 90 derajat. Nah, yang ada seperti ini itu kemarin adalah di persegi, ya, yang hasil perpotongannya tegak lurus. Maka bentuknya 90 derajat. Ya. Oke, itu 3 sifatnya. Ya, ada yang mau tanyakan? Ya. Kalau ini dijabarin bisa jadi 5 ya. Cuma ini disingkat jadi 3. Ada yang digabung. Ada yang mau tanyakan? Ya. Kalau antum agak susah menghafalkan yang ini, ya, ini sama ini, antum lihat aja di gambarnya. Insya Allah di gambar yang ini sudah mewakili. Ya. Sudah mewakili. Ya. Antum lihat gambarnya kelihatan. Oh, maksudnya panjang AB, AC, BC, AB, BC, CD, DA itu sama panjang. Oh, panjang AO sama OC itu sama panjang. Oh, sudut yang di tengah ini itu 90 derajat semua. Oh, sudut A dan sudut C itu sama besar. Sudut D dan B itu sama besar. Terus sudut yang terbagi 2 oleh diagonal juga sama besar. Yaitu adalah jajar genjang. Jajar genjang jadi belah ketup. Ada mau tanya? Ada mau tanya? Nah, kalau nggak ada, sekarang lanjut ke yang tentang luas, ya. Luas dan keliling. Oke, keliling dulu. Oke, berkaitan dengan sisinya. Keempat sisinya itu bagaimana kalau belah ketupat tadi? Sama.
sama panjang. Nah, karena sama panjang ini, maka untuk keliling itu cukup dengan 4 kali sisi. Jadi sama kayak pada persegi, ya, sama seperti persegi, ya. Rumusnya 4 kali sisi, ya. Oke, sekarang bagian luasnya. Bagaimanakah caranya mencari luasnya di sini? Nah, nanti kita ada hubungannya dengan diagonal. Oke, Ane bawa dulu, ilustrasikan dulu ya. Ane punya diagonal AC, Ane warnain biru, itu Ane anggap sebagai diagonal 1. Ya, diagonal itu bisa ditulis dengan huruf D kecil ya. Oke, Ane anggap sebagai diagonal 1. Yang satunya diagonal dari B ke D, ya, itu Ane anggap sebagai diagonal 2. Nah, bagaimanakah cara mencari luasnya? Di sini sebenarnya ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan, ya. Beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan, ya. Kita ingat tadi di awal bahwa belah ketupat itu adalah gabungan dari 2 segitiga sama kaki yang digabungin alasnya, di bagian alasnya. Oke, berarti segitiga ABC dengan segitiga ADC itu sama besar. Aslinya sama besar ya. Terus berarti ketika kita potong juga di bagian BD, perhatikan BD itu juga segitiga ADB dan BDC itu juga sama besar. Oke. Berarti keempat area ini ya, keempat area ini, namain warna ya. Keempat area ini adalah area yang sama besar semua. Oke, kalau area besar semua, Ane bisa pindahkan yang ini ke sini dan yang ini ke sini. Maka nanti antum akan lihat menjadi seperti ini. Ada jadi seperti ini. Nah, yang sini juga sama. Nah, gitu ya. Nah, maka tinggal areanya adalah yang baru. Misalkan ini Anda ganti E sama F. Berarti area yang di sini itu udah pindah ke atas semua. Ya, pindah ke atas. Jadi di sini sama di sini. Kayak sekarang. Berarti yang terlihat adalah apa sekarang? Bentuk apa yang sekarang terlihat? ACFE adalah bentuk Panjang. Persegi panjang. Panjang. Nah, persegi panjang. Nah, cuma kalau seperti ini, antum bisa lihat kalau persegi panjang itu panjang, rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Panjang itu yang sini, ya kita lebarkan sini, lebar itu yang segini. Nah, sekarang panjang, ya panjangnya itu kan sama aja dengan panjang ini, lihat. Diagonal 1, ya. Berarti kita tulis diagonal 1. Terus bagian lebarnya itu adalah sama aja dengan setengah dari setengah dari diagonal kedua, karena ini kan sama panjang sama ini ya. Nah, setengah dari diagonal 2. Maka luasnya itu adalah menjadi panjang kali lebar, tinggal kaliin aja. Panjangnya D1 dikalikan setengah D2. Ini kan perkalian juga ya. Berarti bisa kita tulis setengah D1 kali D2. Nah, ini rumusnya, Nak. Nah, oke, ini pendekatan yang pertama. Ya, luas adalah setengah diagonal 1 kali setengah kali diagonal 2, atau bisa kita tulis dengan D1 kali D2 dibagi 2, itu sama aja. Nah, itu pendekatan yang apa? Yang D1 mana, yang D2 mana? Nah, untuk D1 dan D2 mana terserah kita.
Ya, yang penting jangan antum pakainya D2 semua atau D semua. Jadi misalkan ada yang menentukan AC itu sebagai D1 dan BD itu sebagai D2, itu boleh. Atau kebalikannya. D1-nya itu BD dan AC itu sebagai D2, itu juga boleh. Karena nanti sama-sama dikalikan, nggak masalah. Ya, nggak jadi masalah. Tapi jangan D1-nya AC, D2-nya juga AC, itu yang salah. Ya, yang penting kedua diagonalnya dipakai semua. Ya. Oke, gitu ya. Erlangga dan buat yang lain juga. Nah, masih ada waktu sedikit ya. Aneh mau gambarkan yang pendekatan yang kedua. Hampir mirip kayak tadi. Ya, pendekatan yang kedua. Langsung aja nih gambarin. Nah, terus, nah pendekatan yang kedua adalah, nah ini kan tadi A, B, C, D ya. Nah, yang ini diagonal 1, yang ini diagonal 2. Nah, pendekatan yang berikutnya, yang setelah yang tadi adalah seperti ini. Aneh buat yang sama, aneh taruh atas, ya. Terus aneh buat lagi yang sama, aneh taruh bawah. Terus aneh buat, nah ini. Aneh nge-lag nggak? Udah enggak. Enggak. Tadi nge-lag ya, bentar ya. Nah, seperti ini. Nah. Supaya gambarnya ini kurang, harusnya ini rapat ya, Afan. Nah, ini yang garis baru ini adalah sepanjang D2, sedangkan yang biru adalah sepanjang D1. Anda samain warnanya dulu ya. Sepanjang D1. Nah, yang kita akan cari luasnya itu kan ini, nah. Ya. Oke. Tapi Anda perhatikan, ini kan ada segi 4 yang kecil-kecil, loh. Nah, segi 4 yang kecil-kecil. Kalau sudah segi 4 dipotong oleh segi 4-nya ini siku-siku semua ya. Jadi antara persegi atau persegi panjang ini dibagi 2 oleh diagonalnya. Jadi misalkan ini segi 4 nih ya. Ini segi 4 yang siku-siku ya. Baik persegi panjang maupun persegi dipotong oleh diagonal yang tidaknya adalah sis panjang B ke C. Maka luas yang di sini itu sama luasnya dengan yang di sini. Oke, nah karena sama luasnya berlaku juga ke yang lain. Jadi ini dan ini itu sama. Yang ini dengan yang ini itu sama. Yang ini dengan ini sama. Sedangkan yang ini sama dengan yang ini. Secara luas, ya. Oke. Maka luas yang jajar kenjang itu sejatinya adalah setengah dari luas segi 4 yang gede ini. Ya. Kalau segi 4 yang segi 4 yang ini luasnya adalah D1 kali D2. Ini kan luasnya adalah D1 kali D2 ya. D1 yang atas biru, D2 yang hijau. Itu luasnya sekian. Maka kalau untuk luas yang di dalam doang itu yang A, B, C, D itu adalah setengah dari. Nah, berarti di sini kita ketemu ya. Maka luas yang belah ketupat itu adalah setengahnya dari D1 kalikan D2. D1, D2 kan luas dari persegi panjangnya yang gede itu. Ya. Oke, ini adalah yang luas persegi panjangnya ya. Itulah rumus dari persegi apa namanya? Belah ke ketupat. Ya, jadi kalau dalam matematika rumus itu biasanya bisa dicari tahu asal usulnya dari mana. Ya,
bisa diketahui asal-usulnya dari mana. Baik membuktikannya dengan gambar seperti ini, ya, ataupun membuktikannya dengan secara rumus ya. Kalau antum lihat di halaman 134 itu dia membuktikannya adalah dengan langsung luas ABC, luas segitiga ABD adalah setengah kali BD kali AO dan seterusnya. Ya. Tapi aneh pikir karena kita belum belajar ke materi yang segitiga, ya, yang notabene adalah setelah materi segi empat ini, maka aneh samakan itu pendekatan yang seperti ini, ya. Jadi kita belum menyentuh ke arah segitiga, tapi kita tetap bisa membuktikan bahwa ini asal usul dari luas belah ketupat, ya. Oke, ada yang mau tanyakan?